Shalom. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi negara Indonesia. Siapapun dia akan mengenang hari ini sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai pada hari ini kami dapat bersukacita, kami dapat mencicipi anugerah berkat-Mu secara khusus Tuhan di tengah bangsa ini. Kami dapat merayakan 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu hari kemerdekaan Indonesia. Sebentar Tuhan. Untuk itu kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Setiap tahunnya rakyat Indonesia selalu diingatkan tentang hari lahirnya negara Indonesia, yaitu hari kemerdekaan, hari kemenangan bangsa ini dari tangan penjajah yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Tidak heran, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di sana dikatakan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Kalau para pahlawan kemerdekaan berhasil dan mampu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan mempertahankannya dari bangsa yang mau menjajah kembali, bangsa Indonesia. Apa yang kita perbuat, apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Apa yang kita wariskan, kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pertanyaan, bagaimana kita mengisinya dengan waktu yang kita lalui? Apakah waktu di zaman masa lalu lebih baik dari zaman sekarang? Lalu, bagaimana sikap kita sebagai warga negara sekaligus warga kerajaan Allah? Bagaimana sikap kita sebagai warga negara sekaligus warga kerajaan Allah? Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam hidup ini kita banyak mengalami masa-masa susah atau banyak kesulitan yang mengajak kita untuk mengambil sikap
yang seharusnya sikap itu membuat hidup kita hancur, tetapi sampai sekarang tidak apa-apa. Sebenarnya dengan kesulitan yang kita hadapi, kita harus ingat, lebih baik lambat untuk marah dan tidak lekas-lekas menyatakan kekecewaan. Dan akhir dari segala sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Lebih baik lambat untuk marah dan tidak lekas-lekas menyatakan kekecewaan. Dan akhir dari segala sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Dan untuk itu, dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, harus menunjukkan sikap berhati-hati dalam hal berbicara dan bertindak. Karena orang lain akan melihat dampak ketika kita berbicara dan berbuat. Sering terjadi apa yang kita bicarakan dan apa yang kita kerjakan di awalnya, orang banyak akan menyukai kita dan senang lihat kita, tetapi di akhirnya kita dibenci orang banyak karena kita sudah berubah. Dan hal itu sering kita lakukan tanpa kita sadari, dan kita tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Nah, supaya kita bisa memahaminya, kita harus ingat, Tuhan itu sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan itu tidak berubah dalam semua hal yang terjadi, orang percaya harus mempunyai sikap panjang sabar, karena lebih baik daripada tinggi hati. Sikap panjang sabar akan menyelamatkan seseorang itu ketika menghadapi kesulitan, baik itu yang datang dari dirinya atau penyebabnya orang lain. Orang lain akan melihat dan menilai kita, apakah kita ini panjang sabar ketika jatuh dalam pencobaan, ketika kita jatuh dalam persoalan, atau jadi tinggi hati menjadikan persoalan itu jadi acuan siapa diri kita. Kita sering lupa bahwa sikap panjang sabar adalah salah satu sikap yang menjadi ciri khas orang percaya ketika jatuh ke dalam pencobaan atau kesulitan. Untuk itu, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan memiliki sifat panjang sabar, supaya kita bisa memenangkan masalah atau kesulitan, karena sifat itu lebih baik dari tinggi hati. Sikap panjang sabar adalah salah satu sikap yang menjadi ciri khas orang percaya ketika jatuh ke dalam pencobaan atau kesulitan. Untuk itu, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan memiliki sifat panjang sabar, supaya kita bisa memenangkan masalah atau kesulitan, karena sifat itu lebih baik dari tinggi hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di hari kemerdekaan ini Engkau memperingatkan kami supaya kami panjang sabar, supaya kami melihat dari awal dan akhir kami tetap setia kepadamu, setia pada bangsa ini, setia akan firman-Mu. Ajar dan tuntun kami Tuhan, supaya kami hidup panjang sabar, karena Dia lebih baik dari tinggi hati. Tuhan Yesus yang baik, di hari kemerdekaan ini, biarkanlah kami mengisi kemerdekaan ini dengan panjang sabar, supaya segala sesuatunya
bisa kami lihat dengan baik, supaya segala sesuatunya kami ikut membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus akan para jasa-jasa pahlawan kami, akan yang telah gugur di medan pertempuran, medan juang, dan kami dapat menikmatinya. Biarkan kami Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan mental kami yang lebih baik, atau kami orang percaya dengan iman kami yang semakin kuat, semakin kokoh. Biarkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu mengisi kemerdekaan ini dengan panjang sabar. Untuk itu Tuhan, berkati jemaat, berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap lingkungan mereka, supaya mereka bersuka cita karena Tuhan selalu memberkati mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, marilah kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Secara khusus, hari ini 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Mari kita meriahkan. Salam sehat. Hora.